Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Holifah. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan memaparkan terkait analisis penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap sistem insentif dalam organisasi Kementerian Keuangan atas hat-trick penerimaan pajak tahun 2023. Ini adalah Ibu Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari pendahuluan, metodologi penelitian, serta pembahasan. Untuk pendahuluan ini, kita mengetahui penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Keberhasilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mencapai hat-trick penerimaan pajak tahun 2023 menandai capaian yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap pencapaian ini adalah penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap sistem insentif bagi pegawai yang bertugas dalam pengelolaan pajak. Dalam organisasi publik seperti Kementerian Keuangan, sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan prosedur operasional berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini mencangkup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi, serta sistem penghargaan yang mendorong pegawai untuk bekerja secara optimal. Salah satu aspek yang krusial dalam sistem ini adalah kebijakan insentif yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam mencapai target penerimaan pajak. Insentif yang diberikan tidak hanya sekadar untuk apresiasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas serta menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan profesional. Penerapan sistem insentif yang efektif dalam organisasi sektor publik seperti Kementerian Keuangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perumusan indikator kinerja yang objektif, mekanisme evaluasi yang transparan, hingga keseimbangan antara penghargaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem pengendalian manajemen dapat mengoptimalkan kebijakan insentif agar berdampak positif terhadap kinerja pegawai dan secara lebih luas pencapaian target penerimaan pajak sendiri. Artikel ini juga akan mengkaji penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap sistem insentif di Kementerian Keuangan dengan fokus pada dampaknya terhadap efektivitas kinerja pegawai dan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2023. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran sistem pengendalian manajemen dalam mendukung keberlanjutan kinerja organisasi sektor publik dalam mencapai target penerimaan negara. Untuk bagian metodologi penelitian ini ada dua. Jadi dari yang jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap kebijakan insentif di Kementerian Keuangan. Khususnya terkait dengan pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2023, pendekatan ini dipilih karena fokus pada pemahaman mendalam terkait penerapan kebijakan insentif serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi sendiri. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang berasal dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi untuk menggambarkan hubungan antara sistem pengendalian manajemen, insentif, dan kinerja pegawai. Untuk data primer yang diperoleh itu melalui wawancara dan observasi langsung. Nah, data sekundernya ini diperoleh melalui ada dokumen resmi dari Kementerian Keuangan berupa laporan tahunan, laporan kinerja, dan dokumen kebijakan terkait penerapan insentif dan pengendalian manajemen. Lalu ada regulasi peraturan menganalisis peraturan yang mengatur kebijakan pengendalian manajemen dan insentif dalam organisasi publik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pajak. Literatur terkait berupa artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.
Untuk teknik pengumpulan data, di sini ada wawancara dan observasi partisipatif. Lalu teknik analisisnya ini ada data yang diperoleh dari yang dipilih dan disaring agar fokus pada informasi yang relevan dengan penelitian. Terus ada penyajian data yang dipilih dan disajikan dalam bentuk narasi dan diagram untuk memudahkan pemahaman tentang hubungan antara kebijakan insentif, pengendalian manajemen, dan kinerja pegawai. Lalu ada penarikan kesimpulan. Di sini kami tarik kesimpulannya berdasarkan hasil analisis. Penelitian akan menarik kesimpulan menggambarkan hubungan antara sistem insentif, pengendalian manajemen, dan pencapai penerimaan pajak. Lalu dari segi validitas datanya, di sini untuk memastikan keakuratan data, peneliti kami menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. Lalu dari populasi dan sampel, di sini populasinya sendiri yaitu dari pegawai Kementerian Keuangan, khususnya pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam perumusan kebijakan insentif. Dan sampelnya ini penelitian akan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait topik penelitian. Oke, untuk yang materi pembahasannya ini, yang pertama kita bahas penerapan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi Kementerian Keuangan. Sistem pengendalian manajemen dalam organisasi Kementerian Keuangan diterapkan melalui berbagai instrumen, termasuk pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi dalam pemantauan kinerja, serta evaluasi berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator. Sistem pengendalian manajemen juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam Kementerian Keuangan, sistem pengendalian manajemen ini diterapkan melalui beberapa poin-poin. Yang pertama, perencanaan dan penetapan target. Nah, di sini perannya pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang harus dicapai setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kebijakan fiskal, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Poin yang kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk memantau pencapaian target oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Key Performance Indicator yang objektif dan transparan. Poin yang ketiga, penggunaan teknologi dan digitalisasi. Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk melalui e-filing, e-billing, serta pengawasan transaksi keuangan secara real-time. Poin yang keempat, audit dan pengawasan internal. Sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, melalui pemeriksaan berkala serta sistem whistleblowing bagi pelanggan integritas. Lalu poin yang kelima, koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lain. Nah, di sini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum guna memastikan kepatuhan dan efektivitas pengumpulan pajak. Lalu untuk pembahasan poin yang kedua, di sini kita akan membahas sistem insentif dalam mendorong kinerja pegawai. Nah, di sini kira-kira ada 5 poin yang akan kami bahas, yaitu dari poin insentif finansial. Nah, di sini poin insentif finansial itu merupakan bonus berbasis kinerja yang diberikan kepada pegawai yang berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha. Nah, jadi terhadap usaha para pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu poin yang kedua itu dengan adanya penghargaan dan pengakuan. Jadi pegawai dengan kinerja terbaik diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, piagam, atau penghormatan dalam acara resmi kementerian. Poin yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Program kesejahteraan seperti pelatihan, promosi jabatan, fasilitas kesehatan, dan tunjangan tambahan diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai. Poin yang keempat,
peluang pengembangan karir. Nah, di sini pegawai dengan kinerja yang unggul mendapatkan peluang untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri, guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka. Poin yang kelima yaitu insentif non material di sini, misalnya dalam bentuk memberikan lingkungan kerja yang kondusif, fleksibilitas kerja yang lebih baik, serta dukungan dalam pengembangan soft skill para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Lalu dalam pembahasan poin yang ketiga, di sini apa sih korelasi antara sistem pengendalian manajemen dan sistem insentif dalam keberhasilan penerimaan pajak? Nah, di sini keberhasilan hat-trick penerimaan pajak pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan SPM yang efektif mendukung sistem insentif dalam peningkatan kinerja pegawai. Dengan adanya target yang jelas, pemantauan yang ketat, serta pemberian insentif yang adil dan transparan, pegawai DJP semakin termotivasi untuk mencapai hasil yang optimal. Sebagai contoh, peningkatan penerimaan pajak tahun 2023 tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, tetapi juga oleh optimalisasi strategi pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu mengoptimalkan pengawasan dan edukasi pajak, maka DJP berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Lalu dari pembahasan tiga materi tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, penerapan sistem pengendalian manajemen dalam Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, memainkan peran penting dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2023. Yang kedua, sistem insentif yang diterapkan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial terbukti meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai membantu meningkatkan transparansi dan efektivitas penerapan sistem insentif. Yang keempat, keberhasilan hat-trick penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak sendiri, tetapi melainkan oleh optimalisasi strategi pengawasan berbasis resiko yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kelima, sistem insentif yang adil dan berbasis kinerja mendorong terciptanya budaya kerja yang kompetitif dan profesional di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk sarannya, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, Kementerian Keuangan perlu terus meningkatkan transparansi dalam sistem insentif dengan memperjelas indikator kinerja dan mekanisme evaluasi untuk menghindari potensi ketidakadilan. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan insentif dan evaluasi kinerja pegawai perlu terus dikembangkan agar lebih efisien dan akurat. Yang ketiga, penyempurnaan sistem insentif. Perlu dilakukannya evaluasi berkala terhadap sistem insentif yang diterapkan agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pegawai. Yang keempat, peningkatan pelatihan pengembangan SDM-nya. Selain insentif finansial, pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan pegawai guna memperkuat kompetensi mereka dalam mengelola administrasi perpajakan. Yang terakhir, kolaborasi dengan institusi lain. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Sekian materi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.